Maya ngajar juga PR? Enggak, tapi paling guest lecture gitu. Saya kira itu sebaiknya iya, soalnya ya ini bukan mau, ya oke lah sombong dikit. Orang yang bisa ngomong itu diperlukan gitu kan, jadi kalau nggak ngajar tuh itu sayang ya, jadi sangat bagus deh. Nah sekarang kalau mau ngajar juga bukan disiplin sih, tapi pengalaman, jadi enaknya kalau kita sharing itu lebih lengkap daripada ngajar PR, ngajar sosial media, semuanya kan cases ya. Kapan itu mulai bergabung? Kapan sosial media itu dianggap jadi bagian serius pekerjaan Anda sebagai PR? Gitu? Iya, sejak tahun lalu. Belum lama juga. Belum kan? lama, iya. Karena memang sosial media baru ada 2009. Betul. Sepertinya 2010, 2011 itu baru ada trial dari Twitter brand. ya, kalau kayak Friendster, Multiply kan sudah lebih lama ya. Betul. Tapi itu nggak berguna secara komersial. Betul. Dan Twitter juga baru belakangan disadari ya. Iya. Terus apakah Anda mengubah staff atau staff Anda disesuaikan dengan challenge ini? Atau sekarang semua orang udah rajin sosial media? Kayaknya sih semua orang ya sekarang waktu udah. rekrut nggak usah ditanya lagi, kamu ikut Twitter nggak atau gitu ya? Kalau di PR ya kayaknya harus ditanya. Iya, karena kita pengen juga tim di komunikasi itu memang tahu banyak hal dan setidaknya update dengan tools-tools komunikasi sekarang yang lagi banyak dipakai sama brand. Suka ikut seminar produk baru sosial media begitu. Langganan nggak majalah sosial media? Belum. Harus itu. Iya. Jadi ngajar. Siap. Ya. Sob ini memang udah nggak ada bedanya siapa yang ngajar, siapa yang belajar. Ini semuanya sharing ya. Siapa yang duluan, masalahnya dia share atau tidak. Sangat menarik. Apalagi ya dalam PR, social media, internal PR. Kalau di perusahaan secara struktur kiranya dikelompokkannya gimana tuh? Ada internal communication, ada PR, social media, recruitment tuh kira-kiranya kelompokannya gimana tuh? Pengelompokannya biasanya di bawah PR itu ada yang external communications, dia biasanya terkait sama media relations. Kemudian ada yang internal communications, terakhir terkait dengan newsletter, semua sarana informasi dan komunikasi biasanya disupport oleh HR. Kemudian ada memang satu khusus untuk sosial media. Dan pemilihan punya adik Maya nggak? Punya. Oke. Adik-adik berminat nggak di bidang PR? Tidak. Itu tetap masih pilihan orang ya. Jadi memang perlu disposition, perlu attitude tertentu kali ya untuk senang PR. Buktinya di Amerika Twitter tuh tidak jauh lebih besar dari kita, dan seperti Facebook isinya hanya orang yang mereka kenal. Betul. Kita justru masuk ke situ untuk nambah kenalan. Nambah kenalan. Nah, jadi orang yang nggak senang nambah kenalan ya ngapain gue ikut Twitter? Iya. Tapi juga paling tidak kan orang bisa menggunakan itu secara pasif. Kita sebut Twitter terus karena memang itu efektif. Tapi sebetulnya kebetulan aja karena banyak instant messaging seperti itu yang pernah ada. Apalagi ada yang based on location dan sebagainya. Sebenarnya di luar kerjaan ini memang Maya senang ngulik-ngulik ini ya, sosial media ya? Iya, senang. Jadi mungkin salah satu waktu itu reason aku diminta untuk handle sosial media juga karena di saat meeting atau segala macam banyak hal yang aku bisa update dari sosial media. Dan yang terakhir sekarang yang lagi jadi satu tools yang efektif selain Twitter itu YouTube. Oh iya, YouTube itu melonjak sekali karena dulu untuk hobbyist video, sekarang kan semua bisa dinyatakan dalam YouTube, termasuk acara ini. Jadi kalau kita nonton TV itu memang berubah polanya, tidak lagi kita tanya acara ini jam berapa stasiun apa, nggak perlu tahu, kita buka aja YouTube. Mau tahu Boston Marathon, YouTube. Mau tahu hasil pertandingan, YouTube. Mau tahu SBY ngomong apa, YouTube. Cuman tinggal angle-nya aja yang kita pilih. Tapi Anda tidak melakukan, belum ya, kali untuk perusahaan susah ya, suatu organized YouTube campaign mengenai macam-macam issues gitu. Iya, saat ini yang ada di YouTube yang kita gunakan lebih ke, karena brandnya kosmetik,
Jadi kita ngeliat tren baru anak-anak muda ini belajar make up itu udah nggak ngeliat lagi ke tutorial atau dia baca, tapi dia lihat yang live ya. Jadi ada tutorial make up yang live dan itu banyak banget yang nonton. Modelnya Maya bukan? Oh bukan. Biasanya model laki-laki tua ini. Kalau ada make upnya, ya itu juga ya kita beli komputer aja, beli komputer yang paling keren itu, tablet, kan nggak ada bukunya. Iya. Tapi bukan berarti nggak ada instruksinya, betul, karena ada di YouTube. Segala ada di situ. Semua ada di situ. Jadi akhirnya memang orang tuh berkomunikasi bukan cuma audio, tapi juga audio visual. Tapi seperti semboyan perusahaan Anda, kita mencari beauty with heart, kan? Yang penting sikap. Iya. Terima kasih Ratu Umaya. Terima kasih. Dan terima kasih Anda. Terima kasih kalau mau nonton lagi ya episode berikutnya bersama saya Wimar. Banyak insight-insight yang bisa kita dapat dan juga tadi agak sedikit tegang tapi ternyata rileks banget. Jadi saya rasa acara ini bagus ditonton sama banyak orang karena bisa ngambil perspektif atau angle baru tentang isu yang lagi berkembang saat ini. Terima kasih.